warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tiham Muhammadinil hadi minad dolali wa afdali sahbi wa khairi ali, amma ba'du. Baik para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kali kita ngebahas fikih ibadah, kita sudah membahas terkait dengan rukun-rukun sholat. Ya, rukun-rukun sholat diantaranya yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua al-qiyam, berdiri, kemudian yang ketiga membaca surah al-fatihah, kemudian yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, kemudian yang keenam sujud, kemudian yang ketujuh duduk di antara dua sujud, kemudian yang kedelapan tasyahud, ya, tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Tasyahud awal ini bukan bagian dari rukun, ya, tasyahud akhir, ya, baik duduknya, kemudian bacaannya, kemudian sholawat di tasyahud akhir, ya, kemudian salam. Juga diantaranya tadi belum tersebut takbiratul ihram, dan juga yang nanti diakhiri oleh tertib, ya, sesuai dengan urutan. Adapun tumakninah, itu tenang, adalah syarat-syarat sahnya melaksanakan rukun, ruku, i'tidal dan sujud. Nah, pentingnya kita mengetahui mana yang rukun dan mana yang bukan, supaya ketika kita meninggalkan salah satu dari rangkaian sholat ini, kita tahu apakah sholat kita batal atau tidak. Ya, contohnya ada seseorang yang meninggalkan ruku di rakaat pertama, maka konsekuensinya rakaat pertama yang dia lakukan itu tidak sah. Maka dia nanti wajib menambah satu rakaat lagi. Ya, setelah salam dia sadar di rakaat pertama dia enggak ruku, maka dia menambah satu rakaat lagi. Tapi kalau jedahnya panjang, ya, jedah dia ingat panjang kalau rakaat pertama tadi dia enggak ruku, maka dia harus mengulang sholatnya. Nah, jadi kalau meninggalkan rukun, ya, salah satu dari rukun sholat itu nanti dilihat kapan dia mengingat rukun yang ditinggalkan. Kalau jedanya masih sebentar, ya, cukup dia menambah rakaat di mana dia lupa mengerjakan rukun tersebut. Kalau jedanya panjang, maka dia harus mengulang satu rangkaian sholat. Nah, artinya kalau rukun yang ditinggalkan, maka sholat yang dikerjakan itu tidak sah. Tapi kalau selain rukun yang ditinggalkan, contohnya seperti tasyahud awal. Tasyahud awal ini kan bukan bagian dari rukun, dia hukumnya sunnah, itu nanti akan kita bahas. Contohnya ada seorang yang dia meninggalkan tasyahud awal, ya, dia lupa enggak tasyahud awal, udah berdiri ke rakaat ketiga, ya. Kemudian dia lanjutkan sholatnya, dia ingat di tengah-tengah sholatnya dia masih ingat kalau tadi dia enggak tasyahud awal, maka dia enggak boleh kembali, ya, dia enggak boleh duduk. Dia udah berdiri di rakaat ketiga, dia ingat dia enggak tasyahud awal, maka dia enggak boleh duduk, enggak boleh balik lagi ke tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Maka konsekuensinya kalau dia duduk sholatnya batal, ya, justru kalau dia duduk sholatnya batal, karena itu akan berpotensi menambah rukun sholat. Kan di antara rukun sholat itu berdiri. Kalau dia duduk lagi, dia tadi sudah berdiri, kemudian dia duduk lagi, dia berdiri lagi, dia menambah satu rukun sholat, ya, menambah satu rukun sholat yang sifatnya fi'li, perbuatan, itu dapat membatalkan sholat juga. Nah, jadi kalau dia lupa rakaat pertama, dia lupa tasyahud awal, ya sudah, lanjut saja sholatnya sampai salam. Kemudian setelah salam dia disunnahkan mengerjakan sujud sahwi, ya, disunnahkan mengerjakan sujud sahwi, tidak wajib. Ya, sujud sahwinya tidak wajib, hukumnya sunnah.
Ya, disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi pun sholatnya masih tetap sah. Nah, itu perbedaan antara rukun dan sunnah. Maka kita perlu untuk mengetahui ya mana yang rukun dan mana yang bukan, supaya ketika kita meninggalkan salah satu dari rangkaian sholat itu kita tahu ternyata sholat yang kita kerjakan batal. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah mengulangnya. Atau kalau yang kita tinggalkan itu adalah sunnah sholat, kita tahu bahwa sholat yang kita kerjakan itu tidak batal. Apakah kita disunahkan untuk sujud sahwi atau tidak, itu nanti akan kita bahas secara rinci. Ya, maka sekarang kita masuk pembahasan sunanuha, yaitu sunnah sholat. Ya, apa saja yang disunahkan dalam sholat. Nah, maka sunnah sholat ini ada dua macam. Ada sunnah yang dikerjakan sebelum sholat, dan ada sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Ya, sunnah kita harus definisikan kembali apa yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah itu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, definisi sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, ini sunnah yang ditinjau dari sisi hukum. Ya, jadi kalau sunnah dalam ilmu fikih yang dimaksud adalah hukum, yaitu hukum sunnah. Ma yusabu fa'iluhu, apa yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apa yang ditinggalkan tidak berdosa. Nah, wa qala rahimahullahu ta'ala wa sunanuha qabla dukhuli fihima atau fiha syai'ani. Ya, sunnah sholat yang dilakukan sebelum mengerjakan sholat itu ada dua. Ya, sunnah sholat yang dikerjakan sebelum melakukan sholat, sebelum melaksanakan sholat itu ada dua. Al-azanu wal iqamatu. Ya, azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, baik dia sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang dia sholat sendiri, misalnya di safar, ya sedang dalam keadaan safar, dia mau sholat sendiri, itu disunahkan bagi dia juga azan. Ya, disunahkan azan, kemudian iqamah, kemudian mengerjakan sholat. Begitupun bagi orang yang misalnya mengkodok sholatnya di rumah, kesiangan sholat subuhnya, misalnya kesiangan, kemudian bangun jam 5:30 misalnya, masih dalam masuk waktu sholat. Nah, dia di rumah mau mengerjakan sholat subuh, maka disunahkan bagi dia untuk azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah untuk dirinya sendiri itu disunahkan. Ya, jadi azan dulu untuk dirinya sendiri, kemudian setelah itu iqamah, kemudian setelah itu baru mengerjakan sholat subuh. Itu rangkaiannya. Jadi azan dan iqamah ini hukumnya sunnah, baik bagi orang yang ingin mengerjakan secara berjamaah atau ingin mengerjakan sholatnya secara sendiri. Nah, maka dari itu para ulama membahas esensi dari azan. Apa sih fungsi azan itu? Ini yang dikaji oleh para ulama. Maka dari hasil kajian tersebut muncul dua pemikiran, ya, muncul dua pemahaman dari esensi azan yang dianjurkan oleh syariat sebelum mengerjakan sholat. Yang pertama, azan itu fungsinya i'lamu dukhuli waktu sholat, untuk mengetahui atau untuk memberitahu, untuk menghimbau bahwa sudah masuk waktu sholat. Ini menurut pandangan yang pertama. Jadi menurut pandangan yang pertama, apa fungsi azan? Azan berfungsi untuk memberitahu bahwa sudah masuk waktu sholat. Ya, maka menurut pendapat yang pertama ini, tidak disunnahkan bagi orang yang sholat sendiri untuk azan. Ya, bagi pendapat yang pertama ini tidak disunnahkan orang yang sholat sendiri untuk mengumandangkan azan.
Karena apa? Kalau tadi kita analogikan orang yang dia kesiangan, kemudian habis itu dia mau mengerjakan sholat, ya, hakikatnya waktu sholat itu sudah terjadi, ya sudah masuk dari sebelum dia bangun, maka dia tidak disunahkan lagi untuk azan. Ini menurut pandangan yang pertama. Kenapa? Karena pandangan yang pertama menganggap azan itu fungsinya untuk memberitahu masuk waktu sholat. Sehingga kalau sudah ada yang azan, ya sudah, yang lain nggak perlu lagi azan. Ya maksudnya dia ya yang pengen sholat sendiri itu nggak perlu lagi azan, nggak disunahkan bagi dia azan. Yang kedua, fungsi azan untuk memberitahu ingin mengerjakan sholat atau ingin melaksanakan sholat. Nah, pendapat yang kedua inilah yang menganjurkan siapapun yang ingin mengerjakan sholat disunahkan azan, baik bagi jamaah, baik bagi orang yang ingin melaksanakan sholat secara sendiri. Karena esensi dan fungsi sholat itu, fungsi azan itu untuk memberitahu ingin mengerjakan sholat atau sholat ingin dilaksanakan. Dan mayoritas ulama Syafi'iyah merojihkan pendapat yang kedua, ya. Esensi dan fungsi azan itu untuk memberitahu ingin diselenggarakannya sholat, bukan untuk memberitahu masuknya waktu sholat, ya. Maka dari itu nanti kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya misalnya azan di Kemenak itu jam 12:15 misalnya azan zuhurnya. Kemudian ada ya beberapa instansi pendidikan yang mengakhirkan sholatnya. Ya, dia melanjutkan KBM dulu, sholatnya nanti biasanya jam 1. Itu ada ya instansi pendidikan yang seperti itu. Nah, instansi pendidikan yang seperti itu, ya ketika mereka ingin mengerjakan sholat di jam 1, tetap disunahkan bagi mereka untuk azan dan iqomah, ya. Jadi azan dimulai di jam 1. Karena apa? Karena mereka melaksanakan zuhurnya itu jam 1 tadi, gitu. Nah, maka dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menghukumi azan dan iqomah itu adalah sebuah sunnah, ya, amalan sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis, yang mana hadis tersebut mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza hadaratis sholatu falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Ya, yang artinya apabila hadaratis sholah, telah datang atau telah masuk waktu sholat, falyu'azzin, di sini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kata kerja mudore, ya, dalam bahasa Arabnya, dalam ilmu nahwunya ada fi'il mudore yang kemasukan lamul amr. Yang pernah belajar bahasa Arab di sini pasti akan paham fungsi dari lamul amr itu apa, yaitu menjazmkan fi'il mudore. Makanya dibacanya fal yu'azzin, nunnya disukunkan karena apa? Dia hukumnya majzum karena kemasukan lamul amr. Nah, lamul amr, lam yang artinya maknanya untuk memerintahkan, ya, fal yu'azzin, maka azanlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal yu'azzin lakum ahadukum, ya, salah seorang di antara kalian, wal ya'ummakum akbarukum, dan orang yang paling tua di antara kalian dialah yang menjadi imam. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi perlu digarisbawahi di sini, redaksi hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis itu menyebutkan siapa yang berhak menjadi imam, yaitu orang yang paling tua.
Tapi ternyata hadis ini tidak bisa dipahami secara eksplisit, ya, secara zahirnya saja itu tidak bisa. Karena para ulama berbeda pendapat. Siapa yang berhak menjadi imam? Ya, siapa yang paling berhak menjadi imam? Makanya di kampung-kampung itu banyak yang salah paham. Jadi di kampung-kampung banyak yang salah pahamnya gimana? Ya, yang paling tua yang paling berhak menjadi imam, padahal bacaannya masih berantakan gitu ya. Nah, sedangkan ada anak-anak muda yang punya bacaan yang bagus, ya punya wawasan fikih yang lebih bagus, itu nggak boleh jadi imam, harus orang-orang tua. Itu salah dalam memahami hadis ini. Ya, jadi hadis ini itu dijatuhkan atau ditujukan kepada siapa? Kepada Malik bin Al-Huwairis. Siapa itu Malik bin Al-Huwairis? Itu para pemuda. Malik bin Al-Huwairis itu adalah salah seorang pemuda. Salah seorang pemuda yang pada saat itu mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama teman-temannya. Ya, totalnya ada 20 orang lah mereka. Ya, ini sebuah kebiasaan para ulama salaf, yaitu mendatangi guru. Ya, mendatangi guru untuk mukim di sana, kemudian mengambil faedah dari apa yang dimiliki oleh gurunya. Ya. Nah, jadi 20 pemuda ini ya usianya kurang lebih ya sekitar ya 20 tahunan lah. Ya, ini pemuda-pemuda yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar pelajaran yang sama ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu belajar talaki Al-Qur'an, kemudian juga mempelajari fikih ya, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir-akhir sebelum kepulangan mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan wasiat, memberikan nasihat. Di antara pesan yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis ini, yang mana bunyinya tadi, idza hadaratis shalah, ya, karena pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Al-Huwairis untuk menjaga salat. Dan juga Rasul memerintahkan pesan ini didakwahkan kepada keluarga-keluarganya, yaitu untuk menjaga salat. Kalau sudah masuk waktu salat, maka salah seorang di antara kalian azanlah. Dan orang yang paling besar di antara kalian jadi imamlah. Kenapa? Karena di antara pemuda tersebut mereka dari sisi keilmuan itu dinilai sama oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari semua pemuda yang datang kepada Rasul pada saat itu bersama Malik bin Al-Huwairis dianggap keilmuannya selevel. Makanya kalau sudah dianggap keilmuannya selevel, dicari siapa yang paling tua di antara mereka. Nah, jadi bukan berarti ujuk-ujuk langsung usia yang dijadikan sebagai patokan dia yang paling berhak menjadi imam, enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i urutannya yang pertama adalah yang paling faqih, yang paling ahli fikih. Dia yang paling utama untuk menjadi imam. Kemudian yang kedua aqra, yaitu yang paling qori, yang paling bagus bacaannya. Kemudian yang ketiga baru yang paling tua. Bahkan kalau kita mau rinci dalam mazhab Syafi'i itu ada panjang banget. Ya, siapa aja, bahkan dari sisi pakaian pun itu diperhatikan siapa yang paling berhak menjadi imam. Ditinjau dari sisi pakaiannya, siapa yang pakaiannya paling wangi. Itu nanti kalau misalnya dari sisi keilmuan sudah sederajat, ya sama semuanya, maka dilihat mana yang paling qori, yang paling bagus bacaannya. Bacaannya juga masih bagus ya, keilmuannya setara semuanya. Kemudian bacaannya juga setara semuanya. Baru dicari siapa yang paling tua di antara mereka. Kemudian kalau usianya semuanya sama, dicari siapa yang lebih dulu hijrah. Ya, siapa yang lebih dulu hijrah ke tempat itu. Ya, siapa yang lebih duluan datang ke wilayah itu. Kalau semuanya sama-sama pribumi gitu ya, dilihat siapa yang paling bersih pakaiannya.
Kalau dari sisi kebersihan pakaiannya sama, dilihat siapa yang paling wangi pakaiannya. Itu Masya Allah, ya sangat diperhatikan sekali. Adapun kalau dalam mazhab Imam Ahmad, yang paling berhak menjadi imam adalah aqra, yaitu yang paling qori. Yang paling qori, kemudian yang kedua yang paling faqih. Nah, kenapa kok berbeda antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i? Karena dalam mazhab Syafi'i, menurut ulama Syafi'iyah, zaman dulu yang namanya faqih itu sudah pasti qori. Ya, zaman dulu itu kalau faqih sudah pasti qori. Beda kalau zaman sekarang itu dispesialisasikan, dibeda-bedakan. Ya, dia spesialisnya fikih aja, dia spesialisnya hadis aja, dia spesialisnya misalnya tahsin saja, dia spesialisnya di bidang ini saja, bahasa saja. Itu zaman sekarang itu spesialisasi. Ya, kalau zaman dulu enggak, semua ilmu itu dilahap. Makanya pandangan ulama Syafi'iyah, yang namanya faqih itu sudah pasti qori. Ya, ketika saya baca kitab-kitab kitab-kitab mazhab Syafi'i, dan itu banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang qori. Ya, di antaranya siapa? Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Beliau punya kitab tafsir yang bernama Tafsir Ibnu Katsir, yang mungkin ada di sini ya, Tafsir Ibnu Katsir. Dan sudah masyhur lah. Oke, kitab tafsir beliau itu sudah masyhur. Dan kan enggak masuk di logika kalau seorang Ibnu Katsir tidak qori. Ya, beliau sebagai mufassir, sebagai ahli tafsir, masa tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, itu tidak masuk akal seperti itu. Makanya zaman dulu yang namanya faqih, yang namanya ahli fikih itu sudah pasti qori, sudah pasti bacaannya bagus. Kenapa? Karena bacaan Quran yang baik itu ada hubungan erat dengan hukum fikih. Ya, kalau dia nggak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana bisa dia menjadi seorang faqih? Sedangkan rukun sholat saja diantaranya Al-Fatihah. Ya, kalau ada faqih yang bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, ya dia nggak bisa disebut sebagai faqih gitu. Nah, maka penting banget ya kita mempelajari tahsin. Ya, maka dari itu tadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, maka hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairis tadi itu tidak bisa dipahami secara eksplisit, ya, tidak bisa dipahami secara zahirnya saja. Ya, kita harus mengetahui asbabun nuzul dan kepada siapa diturunkan hadis tersebut. Ya, jadi objek dari hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada Malik bin Al-Huwairis dan kawan-kawannya yang pada saat itu dinilai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keilmuannya sama. Maka diperintahkanlah untuk mencari siapa yang paling tua di antara mereka. Kemudian selanjutnya hadis yang menjadi dalil disunahkan azan dan iqamah sebelum melaksanakan sholat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana hadis ini dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa taqulu idza aqamta ila sholati Allahu akbar, Allahu akbar. Redaksinya kata Al-Imam Abu Daud yang meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, apabila kalian ingin melaksanakan sholat, maka bacalah Allahu akbar, Allahu akbar, terus sampai redaksi azan selesai. Dan yang perlu kita ketahui ikhwas sekalian, redaksi azan itu ada 3 macam. Ya, yang kita pakai di Indonesia ini salah satunya. Ya, redaksi azan yang kita pakai di Indonesia ini salah satunya. Kenapa? Karena ada perbedaan metode azan antara Bilal bin Rabah dan Ibnu Mahzur atau ya Ibnu Mahzurah atau Abu Mahzurah. Ya. Riwayat azan dari Bilal dan Abu Mahzurah itu berbeda.
Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaannya ada di tarji. Ya, ada di tarji. Tahu itu tarji apa, ikhwas sekalian? Di tarji itu salah satu amalan sunnah dalam azan. Tarji mengulang dua kalimat syahadat, ya, mengulang dua kalimat syahadat. Yang pertama dibaca secara khofi, secara pelan. Yang kedua dibaca secara jahar, secara lantang. Ya, gimana caranya gimana? Ya, metode tarji juga ada dua metode. Metode yang digunakan dalam mazhab Maliki dan metode yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Yang pertama ya, dari mazhab Maliki dulu. Mazhab Maliki cara azannya itu seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cuman dua kali. Cuman dua kali saja Allahu Akbarnya. Kemudian setelah Allahu Akbar dua kali, secara sir, secara pelan baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelahnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, baru dijaharkan. Itu metode tarji dalam versi mazhab Maliki. Adapun versi tarji dalam mazhab Syafi'i, takbirnya tetap sama 4 kali seperti yang dilakukan oleh Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca secara sir syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia ulangi secara jahar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelahnya ya sama seperti Bilal ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terus sampai la ilaha illallah. Jadi perbedaannya itu hanya di syahadatainnya saja, di dua kalimat syahadat. Ya, kalau tarji, ya mazhab tarji itu mazhabnya Abu Mahdzurah dengan membaca dua kalimat syahadat secara sir dulu. Ya, cukup dia yang mendengar atau orang yang sekitarnya. Kemudian setelah itu diulang dengan jahar. Adapun metode yang dilakukan oleh Bilal itu yang diamalkan hari ini di negara kita, ya, di Indonesia, ya, tidak menggunakan tarji. Ya, artinya tarji ini hukumnya sunnah. Nah, terus mana yang paling afdol? Ya, kalau kita katakan paling afdol mana? Dua-duanya sama-sama afdol. Ya, nggak ada mana yang lebih baik. Dua-duanya sama-sama bagian dari sunnah yang diamalkan. Azan Bilal atau azannya Abu Mahdzurah. Ya, dua-duanya sama-sama terdapat di dalam riwayat. Artinya ini hanya bagian dari khilaf tanawu. Ya kan, khilaf itu kan ada dua macam. Perselisihan itu ada dua macam. Ada khilaf tanawu, ada khilaf tadad. Ya, khilaf tanawu itu adalah perbedaan yang menunjukkan keragaman. Ya, itu dia khilaf tanawu. Adapun khilaf tadad itu khilaf yang menunjukkan pertentangan. Ya, berbeda ya antara khilaf tadad sama khilaf tanawu. Kalau khilaf tanawu yang menunjukkan keragaman, ya keragaman agama. Ya, ini boleh kita mengamalkan yang satu dan yang lain karena sama-sama ada dalilnya. Selama khilaf yang dilakukan itu bukan khilaf tadad. Ya. Makanya sigoh atau lafadz yang disebutkan di dalam kitab ini itu lafadz azannya Bilal bin Rabah. Ya, tapi tadi sedikit faedah yang mengenai lafadz azan itu ada dua riwayat. Yang pertama dari Bilal, yang kedua dari Abu Mahdzurah yang menganjurkan adanya tarji. Ya, apa yang dimaksud dengan tarji? Tarji adalah pengulangan dua kalimat syahadat yang dibaca sir kemudian dibaca jahar.
Ya, kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan azan dan iqamah. Wa yusannu liman sami al azana ayyakula misla ma yaqulul muazzinu. Disunnahkan bagi siapa saja yang mendengar azan untuk membaca seperti apa yang dibaca oleh muazzin. Ya, jadi disunnahkan bagi siapa saja yang mendengar azan untuk membaca sebagaimana dibaca oleh muazzin. Fa idza intahal azanu shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu bima warada. Ya. Apabila azan sudah selesai, itu disunnahkan bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi dan berdoa dengan doa yang sudah disebutkan di dalam hadis. Ya, jadi setelah azan selesai dikumandangkan, siapapun yang mendengar, ya, yang hadir itu disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Ya, padahal ada hadisnya. Ya, disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu membaca doa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Amr mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum al-muazzina faqulu misla ma yaqul." Jika kalian mendengar seorang muazzin mengumandangkan azan, kata Rasul, faqulu, maka katakanlah misla ma yaqul, sebagaimana apa yang dia katakan. Summa sallu alayya, ya, kemudian bersolawatlah kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ada perintah di sini. Ya, kita ulangi redaksinya. Idza sami'tum al muazzin, kalau kalian mendengar seorang muazzin mengumandangkan azan, faqulu misla ma yaqul, maka bacalah seperti yang dia baca. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Ini summa itu dalam bahasa Arab disebut sebagai huruf athof, menunjukkan adanya waktu. Ya, setelah azan selesai, ya, jeda waktu, kemudian bersolawat kepada Nabi. Setelah bersolawat kepada Nabi apa? Summa fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaiha asyran. Nah, di sini disebutkan dalam hadis, kenapa kok kita disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi? Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Summa sallallahu li alwasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alwasilah. Ya, alwasilah, wasilah itu kedudukan. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena al-wasilah ini adalah kedudukan di surga, ya, salah satu kedudukan makom di surga. La tanbagi illa li abdin min ibadillah. Ya, tidak terkecuali siapapun hamba Allah itu disunnahkan. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha li alwasilah halat alaihi asyafaah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku alwasilah, kedudukan yang tinggi, maka dihalalkan baginya syafaat. Ya, dihalalkan baginya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, hadis yang tertulis di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Amr yang bunyinya, barang siapa di antara kalian yang mendengar muazin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazin. Kemudian setelah itu bersalawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya
sebanyak 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, kedudukan, fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya kedudukan al-wasilah itu adalah kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali siapapun. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada umatnya untuk memohonkan kepada Allah agar diberikan al-wasilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadisnya beliau mengatakan faman sa'alallah li al-wasilah halat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, maka dihalalkan baginya mendapatkan syafaat. Dan disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini ya, ketika mendengar azan ya, ketika dia sudah mendengar azan, dia baca doa ini. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Ya, Allahumma ya Allah, Rabb hadhihi dakwah. Ya, maksudnya dakwah ini, panggilan ini, seruan ini. Maksudnya apa? Dakwah tauhid. Ya. Wassalatil qa'imah, dan Rabb yang mana kita mengerjakan sholat itu untuknya. Ati Muhammadan, ya, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, itu kedudukan yang tinggi, wal fadilah. Wa ba'athu, dan angkatlah Nabi Muhammad maqaman mahmuda, itu makom kedudukan yang terpuji. Ya, maqaman mahmuda lilladzi wa'atta, yang telah engkau janjikan. Nah, terus innaka la tukhliful mi'atnya mana? Ternyata innaka la tukhliful mi'at ini lafaz yang diperdebatkan oleh ulama. Apakah boleh kita membaca innaka la tukhliful mi'at dalam doa azan? Jawabannya ada khilaf. Kalau redaksi dalam Sahih Bukhari itu tidak disebutkan. Ya, redaksi dalam Sahih Bukharinya tidak disebutkan. Ya, jadi doa azan itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Udah sampai situ dalam riwayat Imam Bukhari. Adapun di dalam riwayat lain, yaitu riwayat Imam Al-Baihaqi yang disebutkan di dalam kitab beliau Sunan Al-Baihaqi Kubro, itu tercantum tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Nah, dalam riwayatnya Imam Al-Baihaqi. Jadi lafaz innaka la tukhliful mi'ad itu tersebut di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi tidak tersebut di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Ya, seperti Syekh bin Baz itu lebih mengambil sikap berhati-hati, karena antara Imam Bukhari dan Imam Al-Baihaqi mana yang lebih kuat? Imam Bukhari. Sehingga ketika tidak disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, ya khawatir yang disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi itu adalah tambahan dari rawi. Ya, yang namanya ibadah, ya hukum asalnya ibadah itu tauqifiyah, harus mengikuti dalil, ada tidak lafadznya. Sehingga menurut Syekh bin Baz dan yang mengikuti beliau, tidak disunnahkan membaca innaka la tukhliful mi'ad sebagai bentuk kehati-hatian, karena tidak tersebut di dalam riwayat Imam Bukhari. Adapun ulama lain ada yang memperbolehkan dengan alasan apa? Karena maknanya ya baik, ya, innaka la tukhliful mi'ad karena maknanya baik. Apa artinya innaka la tukhliful mi'ad? Karena sesungguhnya engkau ya Rabb tidak akan pernah mengingkari janji. Ini sesuai dengan redaksi terakhir, wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata.
Ya, utuslah atau bangkitkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Rabb bukan tidak pernah mengingkari janji. Nah, jadi ulama yang membolehkan innaka la tukhliful mi'ad alasannya karena maknanya masih sama, masih berkesinambungan dan tidak bertentangan. Ini pendapat yang memperbolehkan. Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan karena hukum asal ibadah itu tauqifiyah, sehingga doa-doa itu semua dikembalikan kepada dalil. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini khilafiyah di kalangan ulama. Nah, jadi kesimpulannya siapa saja yang mendengar azan, yang pertama tadi dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Nah, kemudian setelah itu dia membaca doa ya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, karena siapa saja yang membaca doa tersebut dalam redaksi Imam Bukhari kata beliau apa? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dihalalkan bagi siapa saja yang membaca doa azan tadi mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa yustasna min muwafaqati sami lil muadzin qawluhu hayya 'alas shalah. Nah, dari semua lafaz azan enggak semuanya kita harus mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Ada lafaz-lafaz yang kita disunahkan membaca dengan doa-doa tertentu. Contohnya diantaranya seperti hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Itu kita tidak disunahkan mengulang dengan lafaz yang dibaca oleh muadzin. Tapi apa? Kita disunahkan membaca la haula wala quwata illa billah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitupun as-sholatu khairum minan naum. Ya, kalau kita dengar muazin mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum, apa yang kita baca? Apakah kita mengulang? Ya, jawabannya ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya disunahkan mengulang as-sholatu khairum minan naum. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita membaca sodakta wa barorta. Sodakta wa barorta. Ya, kita bacanya sodakta wa barorta. Apa artinya sodakta? Ya, kamu benar. Ya, kita menjawab muazin, kan kata muazin as-sholatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, kita jawabnya sodakta wa barorta. Ya, kamu benar. Gitu. Kita membenarkan apa yang dikatakan oleh muazin. Ya, jadi ada dua pendapat. Apakah ketika muazin membaca as-sholatu khairum minan naum kita mengulang apa yang dibaca oleh muazin as-sholatu khairum minan naum? Pendapat yang pertama iya, pendapat yang kedua membaca sodakta wa barorta. Ya. Dan sedikit faedah, as-sholatu khairum minan naum yang dibaca pada salat subuh pada azan subuh itu disebut taswib. Ya. Jadi istilahnya taswib. As-sholatu khairum minan naum itu disebut taswib. Ya, dibaca pada azan subuh. Wa qala rahimahullahu taala, kemudian selanjutnya wa yusannu mislu dzalika aidon inda sama'il iqamah. Disunnahkan juga kita mengulang bacaan orang yang iqamah. Jadi ketika iqamah kita juga disunahkan mengulangnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, terus ya sampai ke lafaz qad qamati as-shalah. Nah, apa yang kita baca ketika sampai lafaz qad qamati shalah? Ya, wa inda qauli qad qamati shalah yaqul aqamahallahu wa adamaha. Ya, bacaannya aqamahallahu wa adamaha. Qad qamati as-shalah. Nah, di sini qad qamati shalah maksudnya apa di sini? Nah, ini kalau ini sering lafaz qad qamati shalah
ini sering saya pakai untuk contoh ngajar santri nahu. Ya, kalau kita mau mau ngebahas lebih dalam lagi nih makna qad qamati shalah itu panjang. Ya, tapi intinya ya, singkatnya, sederhananya, kalimat qad ya, huruf qad itu dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Kalau kita lihat di sini qad qomat, koma ini masuk ke fiil madi. Fiil madi itu fiil yang menunjukkan lampau, ya, menunjukkan zaman lampau. Nah, kalimat qad, huruf qad ketika masuk ke fiil madi itu punya dua makna. Kalau enggak maknanya takrib, maknanya tahqiq. Ya, itu dua makna ini, takrib dan tahqiq. Apa itu takrib? Takrib itu maknanya mendekati. Kalau tahqiq maknanya pasti, ya, kepastian atau penekanan. Itu tahqiq. Nah, qad yang ada pada lafadz qad qamati shalah itu maknanya takrib, bukan tahqiq. Kenapa? Karena ketika muazin mengumandangkan iqamah, pertanyaannya apakah kita sudah melaksanakan sholat atau hampir atau ingin melaksanakan sholat? Ya, hampir ya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi ingin dilaksanakan sholat. Jadi qad yang ada pada lafadz qad qamati shalah itu maknanya takrib, menunjukkan mendekati, bukan tahqiq. Sebentar lagi ingin didirikan sholat, sebentar lagi ingin didirikan sholat. Makanya jawabannya apa? Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kita untuk melaksanakan sholat, wa adamaha, dan memberikan keistiqomahan kita dalam melaksanakan sholat. Ya, jadi jawaban dari qad qamati shalah aqamahallahu wa adamaha, yang artinya semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan sholat, wa adamaha, dan memberikan keistiqomahan kita melaksanakan sholat. Ya, jadi ketika sudah sampai lafadz qad qamati shalah tadi bacaannya tadi ya aqamahallahu wa adamaha. Ya, ala kulli hal sisanya sama ya seperti azan, tinggal dibaca sebagaimana dibaca oleh muazin. Ya, iqamah, lafadz iqamah juga dibaca sebagaimana dibaca oleh muazin, kecuali tadi qad qamati shalah bacaannya aqamahallahu adamaha, sebagaimana perintah ini ya, doa ini itu disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi kesimpulannya sunnah yang dilakukan sebelum mengerjakan sholat itu ada dua, azan dan iqamah. Ini kesimpulannya. Adapun tadi rinciannya itu sudah kita bahas terkait dengan hukumnya, kemudian dalilnya, kemudian lafadznya. Ternyata lafadz azan itu ada tiga lafadz ya, dan itu nanti diamalkan di berbagai negara. Ya, di Indonesia itu pakai azan Bilal. Ya, nanti yang di wilayah Maroko, ya, wilayah Jazair yang dia notabene Malikiyah itu pakai azan Malikiyah. Itu takbirnya cuma 2 kali doang tadi, Allahu Akbar, kemudian tarji. Ya, mengamalkan tarji karena apa? Merujuk kepada riwayatnya Abu Mahdzurah. Kemudian yang ketiga, yang notabene Syafi'iyah seperti di wilayah Yaman khususnya Hadramaut, itu nanti menggunakan azannya Abu Mahdzurah tapi takbirnya 4 kali ya, seperti Bilal, Allahu Akbar, kemudian tarji. Ya, makanya sebenarnya kita di Indonesia kalau katanya ingin konsisten dengan mazhab Syafi'i, ya harusnya di Indonesia juga diterapkan tarji sebagaimana diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki
Ya, kedua madhab ini menganggap tarjih itu hukumnya sunnah. Adapun Hambali dan Hanafi menganggap tarjih hukumnya bukan bagian dari sunnah. Ada khilaf di kalangan ulama. Nah, makanya kalau dikatakan Indonesia mayoritas masyarakatnya bermadhab Syafi'i, tapi sayangnya apa? Banyak amalan-amalan Syafi'iyah yang tidak diamalkan, diantaranya adalah tarjih. Makanya para ahli fikih Syafi'i mengatakan hari ini tarjih salah satu sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat-masyarakat yang bermadhab Syafi'i, termasuk diantaranya Indonesia. Ya. Jadi kalau kita katakan Indonesia belum konsisten dalam memegang madhab Syafi'i. Ya, gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan ikhwas sekalian? Doa iftitah ketika melaksanakan tarawih apakah dibaca? Iya, setiap di awal dibaca. Misal salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, setiap kita memulai itu kita disunahkan membaca doa iftitah. Nah, tetap disunahkan membaca doa iftitah. Jadi bukan dibaca di rakaat pertama kemudian mewakili sampai ke witir, enggak. Tetap setiap kita selesai salam kemudian takbiratul ihram kita disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Sholat sunnah niatnya 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu nggak ingat langsung berdiri lagi, apa kita bisa merubah langsung 4 rakaat gitu niatnya? Oh enggak, cukup kalau misalnya memungkinkan kembali ya. Jadi 2 rakaat ingatnya di rakaat ketiga berdiri, dia langsung kembali saja kemudian tasyahud akhir dan salam, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh dirubah menjadi 4 rakaat, nanti sholatnya malah batal. Nah, jadi merubah niat dalam sholat itu ada rinciannya. Hukum asalnya tidak boleh. Ya, termasuk merubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu, itu dapat membatalkan sholat. Contoh, dia sedang sholat zuhur, sedang sholat asar misalnya, tapi dia lupa tadi belum sholat zuhur. Dia keingetnya pas lagi sholat asar, ya sudah saya niatin sholat ini sholat zuhur. Artinya dia sudah merubah niat tuh, dari yang dia mulainya sholat asar dia rubah menjadi sholat zuhur, itu batal sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama dari fardu ke fardu, batal. Kemudian yang kedua dari sunnah ke fardu juga batal. Contohnya ada orang yang lagi melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, Allahu Akbar. Nah, terus dia ngelihat kayaknya udah agak terang, saya rubah niatnya jadi sholat subuh. Nah, itu nggak boleh. Maka batal merubah niat dalam sholat dari sunnah ke fajar, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, merubah dari sholat wajib ke sholat sunnah, itu boleh. Ya, kalau merubah sholat wajib ke sholat sunnah itu boleh. Misalnya ada orang yang sholat subuh di rumah, dia ngiranya di masjid udah selesai sholatnya, kemudian dia sholat subuh niatnya di rumah. Terus dia dengar qomat, dia rubah niatnya sholat subuh yang sedang dia kerjakan itu sholat sunnah fajar. Dia salam kemudian dia berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh lagi, boleh. Jadi sholat fardu ke sholat sunnah itu boleh. Nah, terus bagaimana dengan sunnah ke sunnah? Sunnah ke sunnah itu dilihat. Kalau dari sunnah muqayyad atau sunnah muakkad ke sunnah muqayyad juga atau sunnah muakkad juga, itu nggak boleh. Ya, contohnya sholat duha
dirubah jadi sholat apa misalnya qobliyah zuhur. Ini nggak boleh karena apa? Keduanya sama-sama sholat sunnah muqayyad. Tapi kalau dari sholat sunnah muqayyad ke sholat sunnah mutlak itu boleh. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang ya sudah dia sholat tidak ada niat apapun. Pokoknya pengen sholat sunnah aja, itu sholat sunnah mutlak. Misalnya dari sholat duha dia rubah niatnya ke sholat sunnah mutlak itu boleh. Nah jadi kesimpulannya merubah niat dalam sholat dari wajib ke wajib atau fardu ke fardu nggak boleh. Kemudian sunnah muqayyad dan sunnah muqayyad tidak boleh. Kemudian dari sunnah ke fardu tidak boleh. Dari fardu ke sunnah boleh. Dari sunnah muqayyad ke sunnah mutlak boleh. Itu kesimpulannya. Ya termasuk tadi merubah rakaat itu juga tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Ya, misalnya ada orang yang dia sholat mengkosor sholat. Misalnya mengkosor sholat. Dia kosor, kemudian dia rubah niatnya. Dia karena dia lupa bangun ke rakaat ketiga, dia rubah niatnya menjadi itmam, menjadi menyempurnakan, jadi 4 rakaat. Maka nggak boleh, batal sholatnya. Ya, kalau dia niat di awal kosor, maka harus selesaikan dengan kosor. Tidak boleh merubah niat di tengah-tengah sholat. Gitu. Iya, walaupun sudah berdiri tegak, maka dia wajib untuk kembali, ya, untuk tasyahud akhir. Nah. Kalau sholat sunnah diniatkan 2 sholat sunnah Bisa. Kita sholat qobliyah sama sholat terakhir. Iya. Itu masuk dalam permasalahan tasyrikun niyah, menggabungkan niat. Itu diperbolehkan, menggabungkan antara sholat sunnah, ya, menggabungkan beberapa niat sholat sunnah dalam satu amalan itu diperbolehkan. Contoh, ketika kita masuk masjid kan kita disunahkan tahiyatul masjid. Setelah berwudu kita disunahkan sholat sunnah wudu. Kemudian sebelum zuhur itu disunahkan kita qobliyah zuhur. Ya, misalnya ada seseorang yang datang, ya, masuk masjid melaksanakan 2 rakaat dengan 3 niat ini, boleh. Dia mendapatkan 3 pahala. Mendapatkan pahala qobliyah zuhur, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah berwudu. Ya. Jadi dengan satu amalan saja dia mendapatkan 3 pahala. Masya Allah. Itu pentingnya ilmu ya. Jadi satu amalan bisa mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Itu nanti masuk dalam permasalahan tasyrikun niyah. Ya, menggabungkan niat dalam satu ibadah. Tapi permasalahan tasyrikun niyah ini itu ada permasalahan rinci. Ya, jadi tidak diamalkan secara sembarang gitu ya. Adapun untuk sholat sunnah itu diperbolehkan. Tapi untuk amalan lain seperti puasa itu nanti ada rinciannya. Karena nanti ada puasa yang maksudah dan ada yang ghairu maksudah. Ya, contohnya seperti ada orang yang ingin melaksanakan puasa Syawal digabung dengan puasa Ayyamul Bid misalnya, atau digabung dengan puasa Senin Kamis. Itu bagaimana nanti hukumnya? Itu nanti ada permasalahan tasyrikun niyah. Apakah puasa Ayyamul Bid itu puasa maksudah, ya, perintah puasanya itu betul-betul ditujukan atau karena ada keutamaan waktu di situ. Nah, kalau misalnya perintah puasanya itu betul-betul untuk puasa, ya, ditujukan dia untuk melaksanakan puasa, bukan karena keutamaan waktu, maka tidak boleh. Ya, contoh menggabungkan puasa Senin Kamis dengan puasa apa misalnya, atau dengan puasa Muharram misalnya. Kalau puasa Muharram dengan puasa Senin Kamis itu masih dibolehkan. Ya, contohnya Ayyamul Bid itu masih diperbolehkan digabung dengan puasa Senin Kamis, itu masih diperbolehkan. Puasa sunnah lain contohnya seperti
belum tergambar di contohnya. Ya, adapun Senin Kamis dengan puasa Syawal itu diperbolehkan digabung. Kemudian puasa Senin Kamis dengan Ayyamul Bid itu masih boleh digabung. Puasa Senin Kamis dengan Asyura itu masih boleh digabung. Ya. Puasa Daud itu masih boleh digabung dengan puasa Senin Kamis. Jadi kalau kita bertepatan puasanya dengan puasa Senin, kita gabungkan puasa Daud niatnya dengan puasa Senin Kamis, itu kita dapat 2 pahala. Ya, ala kuliah kalau sunnah dengan sunnah itu banyaknya diperbolehkan, banyaknya. Tapi nanti tinggal dilihat apakah puasa yang kita kerjakan itu maksudah atau tidak. Itu perlu rincian lagi. Tapi banyaknya diperbolehkan. Adapun menggabung puasa wajib dengan puasa sunnah itu tidak diperbolehkan. Ya, contohnya seperti qada dengan puasa Syawal. Meskipun ada khilaf di kalangan ulama. Ya, ada khilaf di kalangan ulama apakah boleh melakukan puasa, meniatkan puasa qada, menggabungkan puasa qada dan puasa Syawal. Ada khilaf di kalangan ulama. Ya, menurut mayoritas ulama tidak boleh. Karena apa? Karena puasa Syawal itu puasa maksudah. Ya, puasa maksudah bukan karena keutamaan Syawalnya, tapi diperintahkan untuk mengerjakan 6 hari puasa Syawal untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Ya, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka keutamaannya apa? Dia mendapatkan pahala apa? Seperti dia berpuasa selama satu tahun. Nah, jadi menggabungkan antara qada dan Syawal itu tidak boleh menurut mayoritas ulama. Adapun sebagian ulama lagi ada yang membolehkan menggabungkan antara puasa Syawal dan qada. Ya, kita sebagai bentuk kehati-hatian ya, khususnya nanti para ummahat yang punya hutang puasa, ya afdolnya ikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak boleh menggabungkan antara qada dan Syawal. Ya, artinya ya sudah, kerjakan salah satunya dulu. Mana yang lebih diprioritaskan? Apakah Syawal dulu atau qada dulu? Dilihat mana yang lebih maslahat. Kalau waktu Syawalnya masih luas, silahkan qada dulu. Misalnya hutangnya ada 7 hari, ya sudah silahkan qada dulu. Ya, sudah selesai qada baru Syawal. Tapi kalau ternyata waktu Syawalnya terbatas, tinggal beberapa hari lagi bulan Syawal selesai, ya sudah dia puasa Syawal dulu, baru nanti qadanya di luar Syawal. Ya, karena perempuan yang haid, perempuan yang nifas meninggalkan puasanya itu karena uzur, maka kewajiban dia mengqada juga alat tarohi. Ya, tidak wajib segera, boleh kapanpun selama tidak bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Gitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya mungkin ya. Ya, jika dirasa cukup, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kemudian saya kembalikan kepada MC. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.